معاشر المسلمين وشرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة عاصي والإمام يهدم فقد لغى. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarna an ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyyati wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu i'tirafan bi nubuwwatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Al-ayah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Tidak ada suatu kebahagiaan yang paling bahagia yang akan diberikan oleh Allah untuk hambanya yang paling bahagia, kecuali kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah untuk hamba yang betul-betul takwa kepada Allah. Jaminan Allah dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 31, Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu jaminan kebahagiaan dari Allah. Tidak ada satu kemuliaan yang paling mulia yang akan diberikan oleh Allah untuk hambanya yang paling mulia, kecuali kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah untuk hamba yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah. Garansi Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita semuanya di sisi Allah adalah yang paling tunduk dan yang paling patuh kepada Allah. Tidak ada surga dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya. Tidak ada surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, kecuali surga dengan segala kenikmatan dan fasilitas yang ada di dalamnya itu disediakan oleh Allah secara cuma-cuma untuk hamba yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah. Jaminan Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya mengalahkan luasnya langit dan bumi disediakan oleh Allah secara cuma-cuma untuk hamba yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mari di awal khutbah ini kita mencoba mengadakan self correction, taftisun nafsi, koreksi diri. Mari saya dengan sampean semuanya secara bersama-sama mengadakan koreksi total tentang tingkah laku kita masing-masing. Apakah ucapan kita, tingkah laku kita makin hari makin mendekatkan diri kepada Allah, atau justru kita ini makin hari makin jauh dari Allah? Lewat mimbar yang mulia ini saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nikmat iman ini senantiasa dilapisi baju takwa oleh Allah, dan mudah-mudahan mutu, kadar, serta kualitas iman dan takwa kita minimal dipertahankan oleh Allah, maksimal senantiasa ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Kita sering mendengarkan istilah junjungan kita Nabi besar. Setiap seremonial apapun, apakah MC-nya, apakah yang berikan kata sambutan atas nama apa dan atas nama siapa, tidak menutup kemungkinan nama narasumbernya atau kiainya menyebut istilah junjungan kita Nabi besar. Yang perlu kita pertanyakan adalah di mana letak kebesaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab kuning klasik namanya Siratu Hayati Muhammadin yang ditulis oleh Al-Allama Profesor Dr. Ali Auda. Beliau adalah mantan dekan Fakultas Sastra dari Al-Azhar University Kairo Mesir. Dia mengatakan ada 3 faktor yang mengantarkan Rasulullah mendapatkan predikat junjungan kita Nabi besar. Pertama, ismuhu, namanya. Yang nomor 2, khuluquhu, akhlaknya. Yang nomor 3, syariatuhu, syariat ajaran yang dibawa. Yang pertama, ismuhu, namanya, yaitu Muhammad. Artinya orang yang terpuji di bumi, orang yang terpuji di langit. Apa buktinya? Al-Quran. Silahkan dibuka Al-Quran surat 94. Itu namanya surat Al-Insyirah ayat 4. Wa rafa'na laka dzikra, dan aku tinggikan sebutanmu Muhammad, dan aku tinggikan panggilanmu Muhammad. Setiap nama Allah disebut mesti nama Muhammad kata.
Sampai Abdurrahman Al-Barzanji dalam kitabnya Ad-Dibai, beliau mengatakan wa qaranasmahu ma'asmihi tambihan ala uluwi maqami. Ma'asyiral muslimin, dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari dalam syarahnya Fathul Bari, hadis tentang syafaatul udma, betapa nama Muhammad sangat agung dan mulia. Adadul anbiya, jumlah nabi itu 124.000, jumlah rasul itu 313. Yang wajib kita imani dan seharusnya kita hafal nama-namanya adalah sebanyak 25 nabi itu. Kita tahu tatkala terjadinya kiamat, yang namanya hidup, kehidupan, mati semuanya, baik yang berakal maupun tidak. Tatkala terjadi kiamatul kubro, semua yang hidup mati, lalu tunggu yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Ada yang mengatakan jaraknya kiamat dengan yaumul ba'tsi adalah 40 hari. Sehari di kiamat sama dengan 1000 tahun di dunia. Apakah benar? Itu semuanya ada riwayat dari Rasulullah. Kita nggak membicarakan itu. Begitu yaumul ba'tsi semua dibangkitkan, kita nggak bisa bayangkan. Sekarang informasi dari salah satu badan PBB UNESCO, jumlah penduduk dunia sekarang itu 9 miliar. Yang sudah mati, yang kedatang, itu nanti dibangkitkan jadi satu, dikumpul di satu tempat yang namanya mahsyar. Mahsyar itu asal kata filmati hasyaro. Mahsyar itu isi makan, tempat berkumpulnya makhluk hidup setelah dibangkitkan dari kiamat. Ini belum makhluk yang tidak berakal. Kita nggak bisa bayangkan min ahwali yaumil kiamah. Makanya setiap Nabi bercerita tentang yaumul kiamah, Sayyidatuna Aisyah mesti semaput, nggak sadar. Kita kumpul 1.000 orang, itu luar biasa sumpeknya. Nanti berapa miliar. Di saat itu matahari didekatkan oleh Allah. Apakah ini berbentuk pengertian metaforik kinayah itu sebenarnya? Qadra rumhin, sekitar tingginya tombak. Kita tahu sekarang planet bumi yang kita injak sekarang, yang kita huni dengan planet matahari itu jaraknya jutaan mil. Panasnya jatuh pada kita itu hampir 34-35 derajat. Padahal lapisan ozon untuk melapisi agar sinar matahari tidak langsung jatuh pada bumi berlapis-lapis. Ngono sik panas, mindane besok. Kita nggak bisa bayangkan. Lalu siapa yang kita andalkan? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan sebagian manusia berbondong-bondong datang pada Nabi Adam. Ya bina Adam antabul bashar, wahai Nabi Adam kau bapaknya manusia. Ia minta diskon, keringanan kepada Allah agar kami diproses. Yang surga-surga, yang neraka-neraka. Waktu itu puncak kemarahan Allah. Jangankan anak dengan orang tua, awak dewe karo bojo dah kenal. Yang ada dalam pikiran manusia waktu itu swarga atau neraka, selamat atau celaka, itu saja. Mintalah diskon kepada Allah. Apa kata Nabi Adam? Aku tidak berani. Ini puncak kemarahan Allah. Dan waktu di surga dulu aku pernah melanggar aturan Allah, dilarang mendekati pohon khuldi, malah aku makan dengan istriku. Aku tidak berani, aku malu, aku takut. Coba kamu datang kepada Nabi Nuh. Begitu Nabi Nuh, Nabi Nuh murah. Aku pernah berbuat zalim, memaksa Allah untuk mematikan orang yang tidak beriman kepadaku. Sampai anakku Kan'an pun katut mati. Aku malu, tidak berani. Coba kamu datang kepada Nabi Musa. Mereka berbondong-bondong Nabi Allah Musa anta kalimullah. Wahai Nabi Musa, anta adalah orang yang pernah didakdau langsung oleh Allah. Mintalah rukhsah agar kami diproses. Apa kata Nabi Musa? Tidak berani. Kenapa? Aku pernah melakukan dosa, aku pernah menempeleng orang mati. Semuanya Al-Quran saya jelaskan dengan bahasa yang paling mudah kita paham. Tidak berani. Datang saja kamu kepada Nabi Isa.
Begitu datang pada Nabi Isa, Nabi Isa tidak berani. Kenapa? Umatku mengatakan aku adalah anak Tuhan, bahkan yang mengatakan aku adalah Tuhan, tidak berani. Datang saja kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu masyarakat datang belum matur, langsung Nabi sujud di bawah arsy. Apa kata Allah? Ya Muhammad irfa ra'sak, angkatlah kepalamu dan mintalah, kamu akan dituruti. Inilah kunci syafaatul udma dari Allah, terletak pada tangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah kita umat Muhammad, meskipun umat yang dilahirkan terakhir, nanti proses hisabnya lebih awal ketimbang umat-umat dahulu. Proses masuk surganya pun sama, masuk nerakanya pun sama, lebih awal ketimbang umat-umat terdahulu. Kenapa? Muhammad Habibullah, Muhammad puncak di atas puncak kekasih Allah. Semua pintu menuju Allah tertutup, illa baba Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali pintu Rasulullah. Kalau kita tidak mengandalkan Nabi, kate ngandalno sapa? Amal ibadah preketek. Kita umur berapa sekarang? Sholat kita berapa? Durung bolongi. Kita mengandalkan rahmat Allah, dan itu kuncinya terletak pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya salah satu bentuk kecintaan kita, perbanyak baca sholawat. Nggak usah dihitung, Nabi gak pernah menghitung kok. Perhatikan, tatkala Nabi tidak meninggal dunia hari Senin di Madinah setelah 9 tahun hijrah dari Mekah ke Madinah, mohon maaf, katakanlah hari Senin pagi Nabi masih menjumpai sahabatnya waktu sholat subuh, sekitar jam 9, jam 10 meninggal dunia. Apa yang dipertaruhkan Nabi? Ummati, ummati. Yang dipertaruhkan itu kita, yang ada di pikiran Rasul itu kita. Terus apa balasan awak dhewe nang Rasulullah? Jak selawatan kok cik meditik, dijak mulutan mengadakan peringatan bentuk kecintaan kok cik males. Apa yang kita andalkan kepada Rasulullah? Selawatan tok dak gelem. Perintah sholat itu bukan dari Nabi, tapi langsung dari Allah. Perhatikan Al-Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Perhatikan redaksinya, diawali dengan huruf taukid. Kalau kita pernah belajar grammar bahasa Arab, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Yusalluna itu fi'il mudhari', artinya sedang dan terus menerus. Kalau kita terjemahkan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sedang dan terus menerus berselawat kepada Nabi. Baru kita diundang oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu, ini fi'il amar, perintah, berselawatlah kamu alaihi pada Muhammad. Sing ngongko maca selawat itu dudu ustad, dudu nabi, tapi langsung Allah. Ngomong cinta Nabi selawatan kocik meditik. Harap-harap swarga gak ada pintu kecuali pintu Nabi, dadak selawatan tok kocik males. Gak usah dihitung. Terlepas Anda baca selawat pakai Sayyidina maupun tidak, terserah. Yang terpendek sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi, gak usah dihitung. Sekali baca sholat lipat gandanya 10 itu minimal, maksimal gak ada yang tahu. Kocik repot, dijak selawatan tok repot. Harap-harap swarga gak gelem selawat, ruwet. Yang nomor 2, khuluquhu, akhlaknya. Bagaimana akhlak Nabi? Jatuh. Nabi itu kalau kepada sahabatnya, kalau ada sahabat senang, Nabi ikut senang. Kalau ada sahabat susah, Nabi ikut prihatin. Wong saiki diwalik, ana wong seneng dhek susah, ana wong susah dhek seneng, ruwet wong ini. Minimal seneng lek ana wong liya seneng, iku Nabi. Melok prihatin, kepedulian kalau ada saudara kita terlepas tonggo, bolo, kerabat, mbak kenal, pokok tau cedek, ya melok prihatin lah.
Ana wong seneng dhek mecoco. Ana mecoco dhek seneng lak ruwet wong model ngene. Ngomong aku cinta Nabi, akhlaknya ada toko Nabi. Yang nomor 2, dalam bidang ubudiyah, Nabi ku sholatnya mesti jamaah. Ngaku cinta Nabi gak tahu sembahyang, ruwet, nemen ruwet. Kadang sembahyang tapi gak jamaah. Kalau kita gak bisa 5 waktu, pilih saja subuh sama asar. Kenapa? Sebab pergantian malaikat jaga antara pagi dan sore itu waktu subuh dan waktu asar. Meskipun Allah Maha tahu apa yang dikerjakan hambanya di bumi, malaikat mesti ditanya, ya malaikatu, sedang apa hambaku kau tinggalkan di bumi? Kalau kita pas sholat subuh dilaporkan, ya Allah, fulan bin fulan hambamu sedang memakmurkan rumahmu, masjid-masjid itu. Fulana binti fulan sudah makmurkan. Demikian juga waktu sore. Allah Maha tahu, meskipun kita tetap tanya. Lah kalau kita subuh tidur tuh apa laporannya? Hambaku kau tinggalkan sedang apa ya malaikati? Tuya-tuyu tak Gusti, ruwet. Jangan dianggap sepele khutbah sawangane metutu. Ini bentuk kecintaan saya kepada sampean, bentuk kepedulian saya sebagai saudara seagama yang mengaku Nabi adalah cintaan kita. Itu satu buktinya begini. Nabi tiap malam tahajud kok. Kalau kita nggak bisa 8 rakaat 2 rakaat kok. Tiada hari tanpa sholat duha, tiada hari tanpa sodako. Ayo saya dan sampean bareng-bareng iling-ilingan bendino sodako 1000, belajar bareng karo aku. Nanti akan lama-lama bertambah terasa. Bendino 1000, bendino 1000, piro regane 1000. Rokok 1 batang yang bermerek aja 1000. Kita serahkan di jalan Allah, akan bisa mengantarkan kita nanti lancar juga dari macam musibah dan bilai. Kalau kita tidak memaksakan diri, jangan berharap. Kalau tidak memaksakan diri, jangan berharap. Ayo bareng-bareng dipaksa awak diri. Demikian juga kalau ngaku cinta Nabi, tiada hari tanpa baca Al-Quran. Perhatikan kata-kata saya. Kalau kita tidak memaksakan diri baca Al-Quran, selamanya Al-Quran tidak akan pernah terbaca. Selamanya. Jok kemenyek-kemenyek. Paksa awak dewi lungguh setengah jam baca Al-Quran. Kalau tidak akan pernah terbaca. Percaya gak percaya, kudu percaya. Ngaku cinta Nabi, Quran 0 podo gak diwaca. Ada alasan saya nggak bisa, surat-surat pendek. Sekali lagi, ini bentuk kepedulian dan cinta hormat saya kepada panjenengan. Ayo umat Muhammad itu sing terengginas. Ngaku cinta Nabi gak tau maca Quran. Ruwet wong ini. Apa yang kita dambaurin nang donya? Mati mesti. Pertama kali yang dampingi kita di kuburan Quran. Yang mengantarkan kita melewati Shiratal Mustaqim, yang menuntun kita itu Al-Quran. Apa? HP. Gak pegel lah tuwek-tuwek tiktokan tok. Bareng-bareng, iling-ilingan, bareng-bareng. HP kebutuhan kita, tapi jangan diperbudak oleh HP. Nanti sobo beduk HP tok. Qur'ane gak tau blas, ruwet. Saudara, saya hormat pada panjenengan, saya sayang pada panjenengan. Ngaku cinta Nabi kok adoh tokoh Nabi, kok adoh tokoh Nabi. Kesimpulannya satu, kalau kita mengaku cinta Nabi, perbanyak baca sholawat. Nggak usah dihitung. Nomor 2, sholatnya upayakan berjamaah. Nggak bisa 5 waktu, zuhur sama asar, upayakan. Nomor 3, paksakan diri kita baca Al-Quran. Paksakan diri kita untuk sodako, senajan 500 rupiah, senajan 1000 rupiah. Pertamanya dari kita ciptakan kebiasaan yang baik dulu. Hormat kepada siapapun, terutama kepada bapak ibu kita. Mudah-mudahan khutbah siang hari dibarengi oleh maunah fadl hidayah dari Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah.
khilaf dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya kembali dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa qala aidan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid warhamna ma'hum bi rahmatika arrahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna wa ahlana wa iyalana wa auladana wa talamidana wa durriyatina wa man hadara fi hadzal masjid wa jara masjidi hadza ij'alna wa iyyahum min ahli salatil jamaah wa ahli al-Qur'an wa ahli qiyamil laili wa ahli salatit tahajjudi wa li birril walidain wa lil ilmi wa lil khairi wa ahli jannati bihaqqi rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi a'dhamu akbar.